Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kembali bisa salat subuh berjamaah. Ya, insyaallah kita lanjutkan dengan kajian Al-Qur'an. Masih surah An-Nisa ya, ayat 36 ya, Pak Haji. Bener nggak Pak Haji? Nggak dicatat ya. Ini nggak saya streaming langsung nggak Pak ya, suka nge-lag soalnya. Saya record aja ini, jadi nggak ada di YouTube. Nanti saya upload hasilnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayatnya. Benar 36. Kebaca Pak? Ya, kalau belum kurang kebaca majuan lagi gitu. Baik. Ayat 36 surat An-Nisa sampai ayat 39 insyaallah pagi ini ya. Ayat 36 sampai 39 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb was sahibi bil jambi wabnis
السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله
وكان الله بهم عليما. Kita kembali ke ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Wa la tusyriku, dan janganlah kalian mempersekutukan bihi dengannya syai'an, sesuatu pun, apapun itu. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, hendaklah berbuat baik kepada mereka. Jadi kita lihat satu persatu perintah yang ada di sini. Pembahasan di ayat ini masih fi hidayatil mu'minin wa bayanil ahkami syar'iyyati lahum liya'malu biha fayakmulu wa yas'adu. Masih tentang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, menjelaskan tentang hukum-hukum syariat kepada mereka agar mereka bisa mengamalkannya sehingga mereka menjadi manusia yang sempurna dan bahagia. Itu tujuannya. Ya, tujuan, karena tujuan utama Al-Qur'an diturunkan memang itu. Menjadi manusia yang sempurna. Sempurna sebagai manusia tentunya, karena tidak ada yang sempurna secara hakiki, tapi sempurna sebagai manusia dan bahagia hidupnya di dunia dan akhirat kalau mereka mau mengikuti petunjuk-petunjuk di sini, khususnya yang ada di ayat ini. Apa saja? Pertama, Allah memerintahkan kita wa'budullah, berarti untuk menyembah kepada Allah, ya. Bi'ibadatihi wa tauhidihi fiha, menyembah kepadanya dan bertauhid dalam penyembahan itu. Bertauhid dalam penyembahan, dengan kata lain, pertama perintah yang disampaikan Allah agar dilaksanakan orang beriman itu adalah beribadah kepadanya serta bertauhid dalam ibadahnya. Bertauhid dalam ibadahnya artinya tujuan dalam beribadahnya hanya satu, yaitu mencari ridha Allah. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Itulah maknanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun. Isyrak atau syirik yang pelakunya kemudian disebut musyrik. Baik dalam bentuk menyembah sesuatu selain Allah atau dalam hal menjadikan tujuan ibadahnya selain karena Allah, juga karena sesuatu yang lain. Karena Allah iya, tapi karena manusia juga iya. Riya itu makanya disebut dengan syirik yang tersamar. Ya, syirik yang tersamar. Ini yang pertama ya. Insya Allah untuk poin yang pertama ini ya kita sudah melaksanakannya lah. Ya, mudah-mudahan. Ya, tinggal menjaga ibadahnya supaya jangan sampai riya. Nah, ini yang memang agak berat ya. Riya itu kadang-kadang munculnya di tengah-tengah. Itu dari awal ibadah kita ikhlas. Itu kadang-kadang di tengah-tengah ibadah riya itu suka muncul tiba-tiba ya. Tiba-tiba.
Jadi ketika benih-benih ria itu muncul, maka segera hilangkan. Salah satu ciri orang ikhlas tidak ria itu tidak terpengaruh dengan pujian dan cacian. Dipuji tidak jadi tinggi hati, dicaci juga tidak bersedih hati. Biasa aja. Itu tidak jadi lemah semangat untuk berbuat baiknya hanya karena dicaci orang. Kalau masih terpengaruh dengan pujian dan cacian, berarti kita belum betul-betul ikhlas. Itu ya. Kadang-kadang kan suka ngeluh. Udah capek-capek saya berbuat baik, masih ada yang nyela, masih ada yang komentar nggak enak. Kecewa kan? Kalau merasa kecewa dengan itu, berarti kita mengharapkan pujian, ya, mengharapkan pujian. Orang ikhlas nggak peduli dengan itu. Itu makanya kalau jiwa kita, hati kita ingin tenang dari manusia lainnya, itu kuncinya ada dua. Pertama, jangan disibukkan diri kita dengan apa yang mereka katakan. Memikirkan pujian ataupun memikirkan cacian orang, capek. Kedua, berbuat baiklah kepada mereka semata-mata mengharap ridho Allah. Udah, jangan mengharap apapun dan tanpa pamrih. Jangan berharap balas budi baik mereka. Oke, jadi kita lanjutkan. Yang kedua apa nih? Wa bil walidaini ihsana. Apa tuh? Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Yaitu dengan mentaati mereka dalam kebaikan itu serta mematuhi mereka. Dab'ul adza anhum, dan juga mencegah hal-hal yang dapat menyakiti orang tua. Ya, bil walidaini ihsanan itu birran bihima wa atfan alaihima, yaitu berbakti kepada keduanya serta menyayangi mereka. Yang masih ada orang tuanya atau ada salah satunya, jangan disia-siakan, ya. Ada yang masih hidup orang tuanya, Pak? Ada. Maka jagalah, karena yang masih ada orang tuanya berarti pintu surga selalu terbuka untuknya, ya. Tidak peduli orang tua seperti apa, seorang anak tetap wajib berbakti kepada mereka, bahkan walaupun berlainan agama. Berbeda akidah sekalipun, Al-Quran mengajarkan agar anak tetap berbuat baik kepada orang tua. Bahkan lebih dari itu, kondisi orang tua seperti apapun, wajib kita berbuat baik. Ada kisah seorang pemuda yang berbakti kepada seorang ibunya. Pernah saya ceritakan atau belum ini ya? Jadi ada Syekh Sa'ad Al-Atiq yang menceritakan ini, di mana Syekh Sa'ad ini mendengar cerita ini dari seorang dokter wanita di Saudi Arabia. Kenapa dia mati sendiri itu? Mau istirahat kayaknya. Kabelnya apa? Cabut dulu. Nah. Baik, sambil nunggu, mudah-mudahan nyala lagi. Jadi ceritanya begini, Pak. Dokter perempuan ini satu ketika kedatangan seorang pemuda bernama Muhammad. Ya, sekitar 30 tahunan usianya. Pemuda itu membawa ibunya masuk ke ruangan dokter
sambil didekap ibunya karena berontak mau kabur. Begitu masuk ruangan dokter, dilemparkan kerudung yang dipakainya itu, diambil lagi sama si Muhammad, dipakaikan lagi ke ibunya, dicakar, digigit, diludahi wajah anaknya itu. Anaknya hanya senyum aja. Ya. Masuk ke ruangan dokter, senyum-senyum sendiri, muter di meja dokter itu, sampai dokter itu pun bertanya, Muhammad, siapa ini? Kata si Muhammad, ini ibu saya, dok. Ini ibu saya. Sejak kapan beliau seperti ini? Kata si Muhammad tadi, sejak lahir, dok. Sejak lahir. Bagaimana dia melahirkanmu kalau sejak lahir seperti ini? Kakek saya sengaja menikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki karena kakek pengen ibu punya anak. Cuma ayah saya menceraikan ibu saya di tahun pertama pernikahannya pada saat hamil mengandung saya, kata dia. Dia nggak bisa bertahan lama. Seperti itu kondisinya. Nah, sejak saya berusia 10 tahun, dok, saya merawat ibu saya. Saya memasakkan masakan untuknya. Setiap kali saya tidur, saya ikat kaki saya ke kaki ibu saya karena saya khawatir ibu saya kabur dan saya tidak bisa menemukannya lagi. Sampai segitunya loh, Pak. Nih. Nah, kemudian kata dokter, kamu mau periksa apa ke sini? Ini ibu saya ada gula dan darah tinggi. Terus ibunya teriak, aku mau kentang, kata dia. Dibawain kentang, dikunyah, dimuntahkan ke wajah anaknya. Nggak marah, Pak. Senyum, dibersihkan saja itu. Lalu kata si dokter ini nanya, Muhammad, ibumu tidak kenal denganmu? Dia tidak tahu kalau kamu anaknya? Nah, ini penting nih, catatan buat kita. Lihat jawaban dari Muhammad ini. Iya, dok. Ibu saya itu tidak tahu kalau saya ini anaknya. Tapi Allah yang menciptakan saya, dia tahu kalau beliau itu adalah ibu saya. Ya. Sampai terus ibunya teriak lagi, Muhammad, kamu bohong. Kapan aku mau diajak ke Mekah? Katanya. Karena lihat di TV di ruangan itu ada gambar Ka'bah. Insya Allah hari Kamis ya, Bu. Kata dokter itu, Muhammad, kamu mau ajak dia umroh? Kan sudah tidak ada kewajiban ibadah padanya. Iya, dong. Setiap kali ibu saya minta ke Mekah, saya berangkat mengantarkan ibu saya ke sana. Saya khawatir ada harapan ibu saya yang tidak terkabulkan, padahal saya mampu melakukan itu. Sampai setelah keluar tuh pemuda sama ibunya, dokter itu mengunci pintu dari dalam, nangis, Pak. Di hatinya dokter itu katakan, berkali-kali saya mendengar cerita tentang bakti kepada orang tua. Baru hari ini, kata dokter itu, saya melihat seorang anak yang luar biasa berbaktinya kepada orang tua. Bisa saja kalau mau dia titipkan ibunya itu di rumah sakit jiwa. Tapi ia lebih memilih berbakti di sisinya karena dia ingin pintu surga selalu terbuka untuknya. Pernyataan Muhammad tadi mengatakan, memang ibu saya nggak kenal saya, tapi Allah yang menciptakan saya. Dia tahu kalau beliau itu ibu saya. Gila ibunya, Pak. Tetap saja
berbakti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita yang mengalami itu, bisakah seperti dia itu ya? Oke, jadi ini yang kedua nih, berbakti kepada orang tua. Ya, mudah-mudahan yang masih ada orang tuanya jaga baik-baik ya. Pintu surga berarti masih ada untuk kita. Lalu apalagi berikutnya, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Siapa lagi selain orang tua yang harus kita perlakukan dengan baik adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Ya, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu jangan sampai jauh dengan mereka. Ahsinu bizil kurba, berbuat baiklah kepada orang-orang yang memiliki kerabat. Bahkan kalau mau berbuat baik, mau bersedekah, dahulukan kerabat. Ya, termasuk kalau bukan orang yang ada di bawah tanggung jawab kita nafkahnya, tapi masih kerabat kita, boleh dibantu dari zakat. Boleh, tidak apa-apa. Kerabat kita sendiri, dahulukan mereka. Jangan sampai kita lebih peduli kepada orang lain, tapi pada kerabat sendiri tidak pernah perhatian. Ya. Jadi kalau saya sering menganjurkan, biasakanlah sedekah setiap hari, kumpulkan. Itu jangan langsung diserahkan. Setiap hari 10.000 saja. Misalkan ya, 10.000 setiap hari, setiap ba'da subuh kita masukkan di satu kotak. Simpen. Satu hari 10.000, sebulan sudah berapa? 300.000. Setahun? Ya 3 juta lebih kan? Setahun itu kita buka. Pulang kampung kita bawa, Pak. Nggak usah dibagi-bagi, dipecah jadi kecil-kecil. Udah satu aja utuh. Cari seorang kerabat kita yang betul-betul dia tidak mampu. Berikan padanya. Walaupun hanya satu orang. Kalau nilai segitu, hasil kita mengumpulkan tiap hari 3.600.000, kira-kira cukup nggak buat modal usaha? Di kampung, Pak, di kampung. Cukup kan? Kasih. Ini sedekah saya. Tolong terima, manfaatkan dengan baik buat modal usaha. Kalau usahanya berkembang, insya Allah tahun depan dia nggak akan jadi mustahik lagi. Itu sebetulnya tujuan dari zakat sedekah itu ya. Daripada dipecah, dibagi-bagi, jadi berapa puluh amplop isinya cuma 50.000. Habis buat jajan sehari juga. Ya. Coba, kalau itu dipraktekkan, Pak. 1 tahun, 1 orang kita bantu misalnya dari kerabat kita ini, ya kita bisa merubah kehidupannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa diamalkan. Siapa lagi yang perlu diperlakukan baik selain kerabat? Wal yatama, dan anak-anak yatim. Perlu dicatat, Pak, sebutan yatim itu syaratnya ada 2. Pertama, ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Jadi kalau yang anaknya pergi jauh ke luar negeri bekerja di sana, ibunya ditinggal bertahun-tahun, jangan ngaku yatim. Ya, karena bapaknya masih ada. Sengaja itu tetangganya nggak ada yang tahu kalau bapaknya kerja di luar negeri, ngaku yatim aja biar dapat santunan. Waduh.
ya dosa hukumnya itu, haram ya, nggak boleh menipu orang berarti. Nah, jadi pertama syaratnya yatim itu ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Itu yang kedua, usianya belum sampai usia balik. Ya. Jadi kalau sudah sampai usia balik, maka sebutan yatim itu sudah hilang, nggak disebut anak yatim lagi. Gitu. Jadi terbatas sampai usia balik. Ya, maka yang biasa memberikan santunan begitu, tolong dicatat itu. Jadi yang dikategorikan anak yatim itu di bawah usia balik. Kalau yang udah balik masih perlu santunan, ya, kasihnya pancingan, Pak, biar bisa mancing sendiri. Gitu, supaya mandiri, ya. Apa? Ya dikasih pelatihan gitu. Supaya dia nanti bisa kerja sendiri. Terus kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Gitu. Nah, ada HDMI-nya nggak? Oh ada. Nggak ada. Oh, pendek kabelnya. Ya nggak apa-apalah. Nih kata Nabi begini, Pak. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim itu seperti dua jari ini. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkannya sedikit. Seperti ini. Berarti begitu dekat jaraknya antara Rasulullah dengan orang yang memelihara anak yatim. Catat, Pak. Yang dijamin Rasul keberadaan nanti di akhirat seperti dua jari ini di surga adalah orang yang memelihara kafilul yatim. Kafilul yatim itu bukan yang menyantuni setahun sekali di bulan Muharram sambil diusap-usap kepalanya. Ya. Lewat Muharram udah lupa lagi tuh sama si yatim. Tapi kafilul yatim itu yang memenuhi kebutuhan si yatim itu tiap bulannya. Kalau dia perlu SPP untuk sekolahnya dibantu, biaya hidupnya ditanggung, asal orang melakukan itu bukan karena ibunya masih muda. Nah, itu. Nah, insya Allah dapat jaminan tuh kalau seperti itu ya. Ya, tapi kalau karena ibunya masih muda mah lain lagi ceritanya ya. Nanti nggak dapat seperti ini, dapatnya ibunya. Siapa lagi? Wal masakin. Siapa tuh? Orang-orang miskin. Masakini itu artinya orang-orang miskin. Ya, bahasa Arabnya masakini. Artinya orang-orang miskin. Masakin itu orang miskin, Pak. Orang-orang miskin. Ya. Ya, miskin itu dari kata sakana, ya, kata dasarnya itu. Artinya tenang. Jadi orang miskin itu orang yang tenang, jadi nggak kemana-mana. Tenang di rumahnya. Tenang, tidak memikirkan hartanya, nggak takut kecopetan, nggak takut kerampokan gitu. Nggak ada apa-apa. Itu orang miskin. Ya, dalam bab zakat ada dibedakan antara fakir dan miskin ya. Bedanya apa? Jadi kalau orang yang fakir itu dia
tidak punya kemampuan untuk bekerja. Itu jangankan punya penghasilan, bahkan tidak punya kemampuan untuk bekerja. Jadi kalau orang tidak punya apa-apa tapi masih muda, tenaga masih ada, itu nggak disebut fakir, ya. Mohon maaf. Itu ada orang punya keluarga begitu masih muda, tenaganya masih kuat, tapi tidak mau bekerja. Ya, tidak mau bekerja, itu bukan orang fakir. Itu. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau ada orang yang sibuk dengan ilmu sampai tidak sempat kerja, itu masih boleh dibantu dari zakat. Karena dia disibukkan dengan ilmu. Seorang ulama, ahli agama, sibuk mengkaji, meneliti tentang problematika yang ada di masyarakat, mencari tahu tentang kepastian hukumnya, sehingga butuh waktu untuk meneliti itu. Nah, sehingga nggak sempat dia bekerja. Nah, jadi sibukkan dengan ilmu, itu boleh dibantu dari zakat. Tapi orang yang sibuk dengan ibadah sunnah, sampai dia nggak sempat kerja. Dari pagi sampai suruk. Nyambung lagi duha misalnya gitu. Zikir lagi sampai zuhur. Di atas sajadah aja dia duduk. Itu padahal anak istrinya kelaparan. Ya. Maka kata Imam Ghazali, orang yang seperti itu wajib dia bekerja. Ya, wajib dia bekerja. Bisa? Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Udah hafal ini bapak-bapak. Yang penting mendengarkan, insyaallah. Orang miskin ya. Nah, kalau orang miskin punya penghasilan, atau kalau bahasanya Imam Ghazali, orang miskin itu adalah orang yang pemasukannya tidak bisa memenuhi pengeluarannya, tapi pengeluaran yang sifatnya kebutuhan, bukan keinginan. Memang punya penghasilan, tapi nggak pernah cukup, gitu. Tidak mencukupi kebutuhan. Nah, itu orang miskin. Sehingga ukurannya itu ya kebutuhan. Walaupun dia punya motor, misalnya ada TV di rumahnya, tapi ya kebutuhannya memang gede, gitu ya. Kebutuhan dia banyak. Itu biaya anaknya sekolah, bayar listrik dan lain sebagainya, tapi di luar cicilan motor ya. Iya. Kalau punya hutang tapi punya motor, jual motornya. Itu jangan ngaku nggak punya itu. Itu orang miskin. Siapa lagi yang perlu kita perlakukan baik selain orang miskin? Wal jari zil kurba wal jaril junub. Tetangga. Tetangga ada dua di sini disebut. Tetangga zil kurba disebutnya tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga junub. Apa tuh? Tetangga junub itu bukan tetangga yang sedang junub. Tetangga jauh. Tetangga jauh. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Siapa dia? Tetangga dekat itu adalah tetangga kita, juga kerabat, apalagi sama-sama muslim. Itu haknya ada 3. Nah, tetangga jauh siapa? Ya berarti tetangga jauh itu adalah tetangga bukan kerabat, bukan muslim. Haknya 1 sebagai tetangga. Wajib tetap diperlakukan baik walaupun beda agama. Inilah Islam mengajarkan seperti itu. Jadi satu pengertian tetangga dekat, tetangga jauh itu seperti itu. Jadi bukan ukuran
jarak rumah, ya, walaupun ada yang mengambil pada pengertian itu. Tetangga dekat itu yang rumahnya nempel, tetangga jauh ya berarti yang jauh, gitu ya, jaraknya. Ya. Sampai berapa rumah katanya disebut tetangga itu? 40. Tuh, kanan kiri belakang depan, ya, 40. Iya. Ya kalau di kita sih rapet 40-nya, gampang hitungnya ya. Nah, kalau di kampung, di kampung mah jauh-jauhan rumahnya. Baik, nah itu tetangga ya. Jadi tetangga ini hati-hati Pak. Bukan hanya yang dituntut itu berbuat baik kepada mereka, tetapi juga yang dituntut adalah menjaga jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan mereka atau menyakiti hatinya. Ya. Maka jangan egois kalau kita hidup bertetangga. Mau renovasi rumah, nggak pakai bilang-bilang, nggak izin dulu sama tetangga, main pasang papan aja di tembok tetangga. Nggak boleh begitu. Izin dulu sama tetangga, ya. Izin dulu sama tetangganya. Pasang talang jatuhnya ke genteng tetangga lagi. Oh, nggak diperhatikan, ya, tidak diperhatikan. Tetangga itu hati-hati, ya. Tapi kalau kebetulan kita punya tetangga yang buruk akhlaknya, sabar Pak. Kenapa? Itu ladang pahala, ya, ladang pahala. Pahalanya besar kalau kita punya tetangga yang buruk akhlaknya tapi sabar, ya. Nah, jadi tunggu sampai Allah yang menyelesaikan urusannya, gitu. Iya, apakah tetangga itu yang pindah duluan atau kita yang pindah? Janganlah ya. Ya mudah-mudahan sih tetangga kita baik-baiklah, insyaallah. Apalagi berikutnya selain tetangga, wassahibi bil janbi, teman. Asalnya sahib bil janbi itu teman sejawat, teman yang selalu berada di samping kita. Siapa? Pertama istri, kedua teman yang satu pekerjaan dengan kita, tiap hari ketemu, satu kantor, satu tempat, gitu. Itu teman sejawat namanya. Ya, yang paling selalu berada di dekat kita ya istri, ya. Itu susah senang selalu berada di samping kita. Nah itu benar Pak istri kita. Kalau hanya mau di samping kalau lagi senang saja, begitu, nah berarti itu bukan teman sejawat Pak, ya. Iya, mau deket kalau bapaknya lagi banyak duit, gitu. Nah, kalau lagi nggak punya duit mah nggak mau deket-deket, berarti itu bukan teman sejawat. Cari gantinya aja kalau begitu. Waduh. Kalau mau, kalau bisa, kalau mampu. Itu teman sejawat ya. Teman sejawat itu memang dua pengertiannya. Yang lebih cenderung para ulama menganggap adalah istri, ya istri. Perlakukan baik Pak istri ya. Itu. Perlakukan baik istri itu. Kenapa? Sebab yang akan peduli dengan keadaan kita bukan anak kita, apalagi orang tua yang udah nggak ada. Anak-anak kalau udah apalagi sudah berkeluarga pasti sibuk mereka masing-masing kan. Siapa yang peduli kalau kita sakit, kita sudah tidak mampu lagi? Ya pasangan kita, itu pasangan kita. Makanya perhatian, ya, sayangi istri Pak ya. Ya udah puluhan tahun kan istri kita udah rela hidup bersama kita, membersihkan baju, pakaian, memasak, itu. Padahal bukan kewajiban dia loh, ya, bukan kewajiban istri itu. Tapi rela
itu membersihkan baju kita, memasak untuk kita. Makanya jangan sampai nggak sayang sama istri ya. Itu. Tapi juga jangan sampai nggak peduli gitu. Udah bodo amat lah istrinya mau kemana. Gitu. Yang penting pas mau tidur ada. Ya nggak boleh begitu jadi suami ya. Itu namanya dayus. Suami yang dayus, tidak punya rasa cemburu. Itu istrinya pergi kemana, pulang jam berapa ke rumah, nggak pernah dipikirin. Lebih buruk dan lebih rusak lagi kalau ada suami yang sengaja mempekerjakan istrinya untuk mendapatkan uang. Nauzubillah, menjual istri gitu. Ini siapa yang mau nih? No, bini saya no. Astagfirullah, nauzubillah ya. Tapi ada nggak Pak yang begitu? Ada aja, ya ada saja. Nauzubillah. Baik, berikutnya siapa lagi? Wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan dan butuh bantuan. Walaupun di tempat tinggalnya dia orang kaya, bantu Pak. Ya, ada musafir kecopetan, hilang dompetnya. Nah, itu dibantu. Seberapa besar bantuannya? Ya cukup untuk dia pulang ke kampungnya. Gitu. Iya, kan di kampungnya mah dia orang kaya gitu. Boleh dibantu. Itu Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil bukan anak jalanan ya. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan dan butuh bantuan. Wa ma malakat aimanukum, serta hamba sahaya yang kamu miliki yang sekarang sudah tidak ada, karena pembantu anak buah kita bukan hamba sahaya. Pembantu itu manusia merdeka yang wajib diperhatikan haknya, tidak boleh dizolimi, diperas tenaganya tetapi tidak pernah dibayar. Nauzubillah, nggak boleh seperti itu ya seorang muslimah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sebab Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang mana? Yang tidak pernah peduli kepada orang-orang tadi. Apalagi kepada orang tua. Mentang-mentang udah sukses, orang tuanya miskin, tidak mau mengakui orang tua. Siapa kamu? Durhaka itu anak ya. Nauzubillah. Tapi kan ada aja yang begitu ya. Nauzubillah. Kalau sama orang tua saja sudah seperti itu, bagaimana diharapkan orang itu bisa berbuat baik kepada orang lain? Ya, kalau kepada orang tua saja, nah, tidak bisa berbuat baik. Baik, lalu ayat berikutnya. Nah, siapa mereka yang dianggap sombong itu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Itu orang yang pelit, yang kikir, dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir. Itu menghalangi orang untuk berinfak. Nah, orang yang pelit, orang yang fakir, ya. Bukan yang fakir, yang pelit itu yang apa? Pedit. Bakhil. Baik bakhil dengan harta ataupun bakhil dengan ilmu juga sama. Nggak boleh bakhil dengan ilmu ya. Itu kalau punya ilmu ya berbagilah. Sebab ilmu tidak akan berkurang karena dibagi. Semakin sering dibagi bahkan ilmu semakin nempel Pak. Bapak punya ilmu Fatihah, dibagi-bagi sama orang itu. Nggak akan hilang. Ya. Tambah nempel kan ilmunya. Nggak ada cerita, udah kebanyakan orang yang diajarin Fatihah. Maaf, udah habis saya tadi. Gitu. Ya. Udah kebanyakan. Nah, itu bedanya ilmu. Ya, kalau harta memang bisa habis kalau dibagi. Tapi kalau ilmu nggak akan pernah habis, Pak, kalau dibagi. Ya, maka berbagi ilmu lah. Ilmu bukan hanya ilmu agama saja, toh. Ya, Bapak punya ilmu tentang suatu, jangan pelit untuk berbagi. Ya, kenapa? Ya supaya ada yang melanjutkan begitu keahlian kita ini. Kita punya keahlian di bidang tertentu, bagi sama orang.
supaya kalau kita udah nggak ada yang melanjutkan, kita kebagian pahalanya itu, ngalir terus. Makanya saya sampaikan kan tentang ilmu nih, coba usahakan anak kita jangan sampai tahu cara sholat, cara wudhu dari orang lain. Tapi usahakan anak kita ngerti cara wudhu, cara sholat dari kita orang tuanya. Sayang Pak, kalau yang ngajarin dia sholat, dia wudhu sampai bisa itu gurunya, berarti pahalanya ngalir buat gurunya, bukan kita orang tuanya. Sayang kan? Seumur hidup anak itu sholat, kita nggak kebagian pahala. Maka usahakan yang mengajari anak kita ngerti wudhu yang benar, ngerti sholat yang benar, kita orang tuanya atau cucunya, kalau sekarang punya cucu. Ya. Guru di sekolah, di TPQ cukup sebagai pembantu saja. Tapi guru utamanya di rumah. Ya, di rumah. Oh, kenapa? Ini tadi. Karena ilmu yang kita ajarkan kepada dia itu akan terus dibawa. Baik, kemudian siapa lagi? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Tidak mau berbagi, disembunyikan. Bahkan ada uang juga bilang lagi nggak ada. Ya, emang nggak ada di dompet dia. Adanya ya di bank, di rekening. Nggak boleh begitu. Wa'atadna lil kafirina azaban muhina, dan Allah menyediakan untuk orang kafir siksaan yang menghinakan. Kafir dalam pengertian kafir secara akidah, tidak beriman, atau kafir dianggap kufur terhadap nikmat, tidak mensyukuri nikmat sehingga nggak mau berbagi, orang bakhil, itu juga kafir, tapi kufur nikmat. Ya, iya, kufurnya kufur nikmat itu, tidak bersyukur pada nikmat Allah. Mau kemana emangnya ya? Nggak dibawa kan? Orang bakhil itu bahkan di dalam Nasihatul Ibad bisa, walaupun dia tidak mau berbagi kepada orang lain dengan hartanya, tetap akan Allah habiskan hartanya dengan cara Allah. Ada 7 bencana yang akan menimpa orang bakhil itu. Salah satu diantaranya, Allah kasih penyakit yang akan menghabiskan uangnya. Dikasih penyakit, berobatnya nggak bisa di dalam negeri, harus ke luar negeri, jutaan, miliaran biayanya, habis tuh hartanya. Mau orang nggak mau ngasih, begitu dia sakit habis hartanya hanya untuk berobat. Tuh. Atau ya dikasih musibah, dia pelit sama orang, dikasih musibah, bencana, kebakaran, tenggelam, atau apa saja yang menghabiskan hartanya. Makanya jangan pelit. Ya lihat Qarun, bagaimana akhirnya? Dibenamkan ke dalam bumi kan dengan harta-hartanya itu. Nggak akan berguna Pak. Nggak akan tambah kaya kita dengan bakhil, dengan pelit itu. Karena bukan harta yang akan membuat kita kekal. Karena harta yang masih kita simpan itu bukan rezeki kita. Ya, rezeki itu yang sudah kita nikmati, yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita sodakohkan, yang sudah kita infakkan, itulah rezeki kita. Yang masih tersimpan belum tentu kita miliki, belum tentu kita nikmati. Ya, yang pasti itu mah adalah milik ahli waris kita. Wallazina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, kepada manusia, ingin dilihat, ingin menjadi perhatian, mau dipuji. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, siapa yang mengambil setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang sejahat-jahatnya. Jadi orang yang bakhil, orang yang berinfak karena riya, itu berarti disebut orang itu sudah menjadikan setan sebagai temannya.
Jangan mau dong, Pak. Ya. Masa mau berteman sama setan? Ya, dia adalah musuh yang nyata. Karena nanti setan juga akan berlepas diri. Lihat di surat Ibrahim, Pak, ayat 21 ke sana. Setan nanti berkata di hadapan Allah, ya, bahwa ya, mereka mengatakan, setan iblis ini mengatakan kepada manusia yang waktu di dunia sering diikuti sama manusia ini, bahwa apa yang Allah janjikan itu yang benar. Sedangkan apa yang aku janjikan itu bohong, aku menipu kalian saja. Tapi jangan celak aku ya. Itu la talumuni walumu anfusakum, katanya gitu. Awas loh, jangan mencela aku. Kenapa? Aku kan dulu cuma ngajak aja. Kenapa kalian mau? Oh, nggak mau disalahin Pak setan nanti di akhirat itu. Awas loh, jangan celak aku ya. Celak kamu sendiri. Kenapa mau? Makanya Al-Quran udah ngasih tahu Pak, setan itu menipu, jangan mau ditipu sama setan. Itu ya, walaupun baik, walaupun setan itu baik. Ingat kisah orang yang mau ke masjid itu, yang jatuh berkali-kali, ya, itu jatuh sekali kotor bajunya, salin ganti lagi, masih ada tuh bajunya, balik lagi, jatuh lagi, balik lagi, salin lagi, sampai 3 kali. Itu baju terakhir tuh mau jatuh lagi, ditolong tuh, ada orang yang nolong, dianterin sampai ke masjid. Begitu sampai masjid, ayo masuk. Enggak, saya cukup di sini aja. Katanya. Kenapa? Katanya saya bukan manusia, kata dia. Saya ini setan, katanya. Kenapa nolongin saya kalau kamu setan? Katanya. Ya. Pada waktu kamu jatuh pertama kali, kamu balik lagi, Allah mengampuni dosa-dosamu. Begitu kamu jatuh kedua kali, kamu balik lagi ganti baju, mau ke masjid, Allah ampuni dosa-dosa keluargamu. Pada saat kamu mau jatuh ketiga kalinya, kalau kamu balik lagi, Allah akan ampuni dosa orang-orang sekampungmu. Enak aja katanya, udah capek-capek saya kan? Gitu. Dia nggak mau itu. Makanya ditolongin sama iblis, sama setan. Ya wallahu alam lah, itu cerita benar atau tidak. Tapi itu menggambarkan bahwa setan itu walaupun baik, pasti ada maunya. Gitu. Makanya jangan percaya sama setan. Awas loh Pak, kan setan itu jenisnya ada 2. Ada jin, ada manusia. Jangan salah, ya. Iya. Jadi hati-hati. Yang suka mempengaruhi dalam keburukan, walaupun dia teman kita, berarti dia itu setan. Aduh. Wa maza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Apa memangnya kemadaratan bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta menafkahkan sebahagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Kok malah pelit, nggak mau? Wa kanallahu bihim alima, padahal Allah maha tahu terhadap mereka. Pasti akan dibalas oleh Allah nanti. Kesimpulan dari ayat 36 sampai 39 adalah yang pertama, tercegahnya seseorang berbuat ihsan atau berbuat baik berupa menahan diri dari menyakiti dan rela berbuat kebaikan adalah akibat dari kebakhilan, kesombongan. Yang keduanya merupakan akhlak yang paling buruk. Ya. Apa? Bakhil dan sombong. Udah bakhil sombong lagi. Ya. Tapi lebih tercela lagi kalau udah fakir sombong. Ya. Udah fakir sombong lagi. Kedua, tercelanya bakhil dan sombong dan mengungkapkan keburukan sebagian ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran. Jadi yang mereka sembunyikan karunia Allah tuh dipahami, ditafsirnya adalah ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad dalam kitab mereka, baik Taurat ataupun Injil. Karena nama Muhammad itu disebut dalam kitab mereka. Gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada karena mereka sembunyikan, dihapus. Ya, ada seorang Yahudi kan yang tinggal di Syam itu, dia penasaran
dengan orang-orang yang selalu menceritakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad. Akhirnya dia penasaran, dia baca Taurat itu. Ternyata ada ketemu nama Muhammad. Dia nggak suka, dirobek itu lembaran Tauratnya. Besoknya dia baca lagi, masih ketemu ada lagi nama Muhammad. Dirobek lagi Tauratnya. Berkali-kali masih ketemu. Sampai dia mikir, nanti lama-lama kitab saya habis nih. Dia penasaran, Pak. Pengen ketemu dengan orang yang namanya Muhammad ini. Kenapa sih kok orang benci dia? Berangkat dia ke Madinah. Dari Syam ke Madinah. Yang ada saat itu pertama ditemui Salman Al-Farisi yang wajahnya tampan itu. Orang Persia. Apakah engkau yang bernama Muhammad? Kata dia. Bukan, Tuan. Ya, tapi Al-Farisi ini sedih ketika orang itu bertanya tentang Nabi. Lalu diajak ke masjid. Banyak sahabat ngumpul di situ. Wahai Muhammad, kata dia, manggil itu ya. Si orang Yahudi ini. Begitu dipanggil, disebut nama itu. Semua orang di situ nangis semuanya. Karena ternyata Rasulullah udah nggak ada. Beberapa hari sebelum itu Rasul meninggal. Ini orang Yahudi mau mencari orang yang namanya Muhammad. Setelah dikasih tahu, udah nggak ada. Dia minta diantar ke kuburnya. Di hadapan kubur Nabi, orang itu menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat. Dan gak lama dicabut nyawanya oleh Allah. Insya Allah. Beruntung banget itu. Ya. Udah masuk Islam, dihapus semua dosanya, meninggal. Ya Allah. Ya kalau Allah berkehendak begitu. Jadi saya pengen begitu aja deh. Ya nggak bisa milih, Pak. Ya. Bukan untuk kita pilih itu ya. Karena kita sudah dipilih dari lahir sudah jadi muslim. Beruntunglah karena kita sudah banyak amal ya. Tinggal istiqomah sampai akhir. Ketiga, haramnya bakhil dan menyembunyikan ilmu, terutama ilmu syariat. Dan yang keempat, tercelanya orang munafik yang sifat utama mereka adalah riya dalam berinfak, dan amal lainnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Kelima, haramnya riya. Yang keenam, tercelanya teman-teman yang buruk karena mereka akan memerintahkan dan mengajak kepada keburukan. Hati-hati makanya cari teman ya. Cari teman yang baik. Apa cirinya? Selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau Bapak punya teman selalu mengajak kepada keburukan, itu bukan teman tapi iya, setan itu ya. Maka cari yang lain. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ayat 39. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.